Mohon maaf, saya tidak bisa sebut nama satu demi satu. Di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya karena saya belum tahu namanya Bapak. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, wali kota. Kau yang bilang, bos. Jangan dulu, belum 2 periode. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin ingatkan kepada kita, hei, hati-hati kalian warga Tanjung Balai. Kau lahir agamamu Islam, kau khitan syariat Islam, nikah syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati kafir? Hanya. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh, jangan marah. Sabung ayam. Wih, ada juga di sini. Beleng-beleng. Didapat sama polisi. Ini judi. Dikejar sama polisi. Judi, jangan lari. Lari dia. Jangan lari. Polisi kejar. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya. Tidak nyambung. Pasti ini polisi malas. Atau mana push up-nya? Kalau kepala dinas PU besar perutnya ya wajar, banyak proyeknya. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol. Oke, jangan memang pemarah, jangan main marah. Dia bilang polisi jangan lari. Wah, makin kencang larinya. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Duh! Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa polisi lumpuhkan. Tembak kakinya. Duh! Kena kakinya, tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya? Kakinya kok tembak, nah kepalanya dikena. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok begini. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik. Hei anak muda, hei, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam, enggak kau ada apa po motormu? Ayo, saya pergi ceramah, buru-buru mau pergi ceramah, jadwal kepepet, macet, ndak bisa jalan mobilku, maju ndak bisa, mundur ndak bisa, gas ndak bisa. Saya baca surah Yasin 2 kali, sudah hatam, ndak goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai jalan Ustaz. Bu, hoi, jangan musuh polisi bu. Bu, hoi, rumah dirampok, anak gadis diperkosa, suami dibunuh, harta yang 8 tahun dikumpul diambil semua di lemari, dia jarah, dia ambil semua perampok. Ibu tahu ciri-cirinya, ibu tahu orangnya, pergi lapor di polsek. Tolong Pak Polisi, kejar pelakunya, selamatkan hartaku, tembak kepalanya yang membunuh suamiku. Tolong kejar Pak Polisi, ini orangnya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar SMP diminta juga uangnya. Kau melanggar, kau tidak lihat ini? Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia, saya kasih tahu kok. Kenapa ini acara bisa jadi? Kenapa? Karena polisi kasih kita izin. Kalau tidak ada izin dari polisi, tidak jalan tablik akbar bos. Makanya doakan polisi supaya menjadi polisi yang dicintai rakyat Indonesia.
Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka yang menerima serangan fajar kalau pilkada. Baru kau itu. Woi anak muda. Hei, kalian yang sudah punya KTP, jangan lagi kau terhasut kalimat yang mengatakan tidak usah kau urus politik. Jangan. Salah kalian kalau tidak mau urus politik. Bodoh orang kalau bilang apa itu politik kotor. Kalau politik kotor tidak ada orang sarjana politik. Ya. Jangan lagi kau berpikir tidak usah urus pilkada, tidak usah kau pergi nyoblos. Goblok. Tahu goblok? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Ayo, kenapa perlu peduli politik? Dek, kamu bilang begini, sudahlah kau sekolah aja yang baik. Kau pergi sekolah dari jam 7, pulang setengah 4. Tiap hari kau ranking 1 selesai kuliah. Kau juara umum di kampusmu, IP-mu 3,9. Tapi yang memegang pemerintah di kotamu, wali kotamu tidak peduli lapangan kerja, maka lebih banyak orang luar masuk menjadi kerja di sini, kalian menjadi pengangguran, kalian IP-mu 3,9. Makanya, Ibu, di mana-mana pilkada banyak pemilihnya perempuan. Di mana-mana pemilih lebih banyak perempuan, termasuk di Tanjung Balai ini. Ibu, mau memajukan kabupatennya? Mau anak-anaknya punya lapangan kerja? Jangan disogok ketika pilkada. Bisa Ibu? Maka orang yang dapat sogok ketika pilkada kena mati, mati kau dalam keadaan kafir. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di Tanjung Balai? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih nyogok? Mestinya jangan kau pilih. Hei, Bu, hei. Nabi selesai perang Badar. Perang Badar, ada sahabat meninggal. Sahabat yang lain yang hidup berkata, Allahu Akbar, dia masuk surga. Allahu Akbar, dia mati syahid. Allahu Akbar, bidadari di surga menunggunya. Nabi berkata, dia masuk neraka. Kenapa bisa masuk neraka ya Rasul? Dia membela agama Allah, dia mati syahid, berjuang bersama Rasul. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Nabi katakan, kau periksa kantongnya. Periksa kantongnya. Ternyata ada barang Baitul Mal yang ada di kantongnya yang diambil secara tidak halal. Coba, siapa yang bisa begini? Termasuk kepala-kepala dinas, kalau pindah rumah dinas hilang semua gorden. Yang ketawa orang serius ini bos. Gaspol toh? Wakala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam karena politik, tapi Islamlah secara benar. Hati-hati masyarakat kita. Banyak masyarakat kita ditipu oleh penampilan pencitraan. Ketika mau pilkada, solehnya itu politisi luar biasa, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, Allahu Akbar, tapi tidak pernah didapat di masjid. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu melihat video saya mengajak tabligh akbar malam ini, ketika adik-adik sekalian melihat video saya di WhatsApp, di Instagram mengajak datang pada deklarasi ini, setan menggoda, jangan kau datang, jangan kau datang, lebih kau tidur, tinggal saja di rumahmu. Maka bapak ibu yang tidak datang kalah dengan setan. Tapi bapak ibu yang datang ini alhamdulillah
berhasil mengalahkan setan yang di rumah. Alhamdulillah. Tapi apakah ibu bapak setelah duduk di sini, adik-adik setelah duduk di sini setan putus asa? Tidak, dia goda lagi kamu. Jangan dengar ceramah, jangan dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang-orang yang pegang HP itu, itulah orang yang kena godaan setan. Kalau sudah tahu bahwa pegang HP saat ceramah godaan setan, masih dia pegang HP-nya, maka bukan godaan setan yang mengenai dia, tapi dia sudah jadi setan. Hei bu, simpan dulu HP-nya ibu. Selama ibu pegang HP, pasti ibu tidak dengar ceramah. Sudahlah, tidak usah dulu berWhatsApp. Jauh-jauh kasihan saya datang ke sini baru kau tidak dengar saya ceramah, kasihan. Selama ibu pegang ceramah begini, handphonenya pasti yang kuperhatikan monitor HP-mu. Kau tidak dengar ceramahnya Ustadz. Siaran langsung juga di Facebook. Baru umurnya sudah hampir 55 tahun. Pakai siaran langsung juga Facebook. Baru cuma 2 penontonnya. Beleng-beleng. Woi bu, woi. Saya pakai itu HP-mu. Ibu-ibu yang tidak mau pegang simpan HP-nya, yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya amin? Ibu-ibu yang pegang HP, kita doakan ya Allah kasih jodoh lagi suaminya. Satu lapangan doakan suamimu. Sebentar foto-foto ibu, sebentar. Saya di Makassar Pak Wali, saya lagi ceramah, beginilah model saya. Tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya. Barusan ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Rata-rata fans saya kan ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Udah capek sudah ceramah lah, sudah bilang Ustadz boleh selfie, sini terpaksa kita layani deh, karena kalau tidak update status Ustadz Dasat sombong banget, terpaksa kita layani selfie. Sudah ulang Ustadz, kabur Ustadz, ulang lagi Ustadz, jelek Ustadz, dalam hatiku biar kau ulang 10 kali, namun kamu yang kabur. Simpan HP, simpan dulu, simpan. Mohon berkenan Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang siaran langsung. Bisa? Boleh bantu saya? Kasihanilah saya, jangan ada siaran langsung. Simpan dulu HP ya, boleh ya? Minta tolong tidak ada yang siaran langsung. Bisa? Oke. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo bu, jangan mau kalah sama laki-laki. Ikut sama saya bu. Salatullah ala toha. Kencang ibu, keras di belakang. Yang di belakang. Ala yasin. Alhamdulillah, sudah. Terima kasih bu. Pak, ini bukan kencang. Ini yang disebut syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu, kalau kau ditelepon kepala dinas, jangan mendayu-dayu suaramu pegawai honor. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana pak, kadis tidak nafsu? Lagi di mana dek? Di rumah aja dong pak. Bleh. Yang kencang dong kalau ditelepon pak kadis. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya? Oh, enggak diteleponnya lagi kau besok itu. Ini telepon. Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga bugis di sini.
Pak Wali, di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ceramah itu di Pulau Kijang, wih bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi diundang ceramah di Kinabalu, Keke. Dia bilang orang sana, Ustadz, bahasa Bugis kau, capek sudah kita diceramai orang Melayu. Saya pergi di Singapura, ada Bugis Street, jalan Bugis. Coba Pak, luar biasa. Saya di pelosoknya Kalimantan, namanya Bidu-Bidu, banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ayo, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo anak muda, adik-adik remaja, kencangkan suaramu. Buktikan bahwa kalian cinta kepada Rasul dengan berselawat dengan semangat. Ayo ikut-ikut. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Terima kasih. Hai, Bapak Ibu diam, kita dengar ini yang di depan. Ini yang kepala dinas, Pak Kapolri ya. Kok diam, keras enggak suaranya nih? Gayanya aja nanti nih kita lihat. Ayo diam. Adik-adik, ibu-ibu diam. Ayo. Pak Dandim, jangan mempermalukan tentara. Yuk. Nah, sholat. Hai. Lobet. Itu mau poligami. Ayo kita semua bareng-bareng semua, ibu, adik, remaja, laki semua, ayo bareng-bareng semua. Salatullah salam ala toha salatullah ala Yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, yang mengundang kita di tempat ini, Bapak Wali Kota Tanjung Balai beserta istri dan para muspida Porkopinda yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya karena saya belum tahu namanya Bapak. Halo Ibu. Nah, poin ceramah satu. Ibu-ibu, ada enggak yang senang dibohongi? Ibu-ibu, senang sama suami pembohong? Senang sama wali kota pendusta? Tidak ada orang suka pendusta. Adik-adik nih, ada yang senang dibohongi? Ada yang senang pembohong? Tuh, tidak ada orang senang pembohong. Bahkan pembohong sekalipun tidak senang sama pembohong. Dia bilang, jangan kau ke rumahnya, tukang bohong. Padahal dia juga tukang bohong. Demi Allah, manusia saja dibohongi, Anda ada orang senang. Kita bohong saja sama, misal saya bohong sama wali kota tidak senang sama saya. Padahal gampang tobatnya. Saya datang wali kota, selesai kalau dia maafkan saya. Itu pun sudah tidak ada yang senang pembohong. Bagaimana pula kalau pembohongnya kepada Allah? Bagaimana pula kalau dia dicap oleh Allah pendusta agama? Apa yang dimaksud pendusta agama? Salatnya dusta, hajinya dusta, puasanya dusta, umrahnya dusta, bahkan bisa jadi syahadatnya Islamnya pun dusta. Siapa mereka? Ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu surah apa? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Aduh, ada yang tahu? Mana tadi yang adik suci? Ada yang tahu surah apa? Kau sini saya kasih kau hadiah. Sini. Cepat. Biar kau jatuh lari juga. Ayo. Saya kasih kau hadiah, Dek. Sini. Cepat. Gagah memang. Tapi sebelum Bapak jawab, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasat?
Nggak tahu Ustaz. Lain kali jadi pemuda Islam, jadi orang Islam, jawab saja mau salah atau tidak urusan belakang. Jangan langsung bilang tidak tahu, itu namanya tidak kreatif. Coba kau jawab, siapa namanya neneknya Ustaz Dasat? Bilang saja Abdul Latif, belum tentu mereka juga tahu. Surah apa? Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un, apa artinya itu Al-Ma'un? Orang-orang yang berdusta. Pendusta agama. Maka Bapak dapat hadiah dari Dasat Latif 50.000. Beda rasanya uang Ustadz dengan kepala dinas PU. Sudah. Nah, dusta saja sama istri tidak senang. Ibu-ibu, ini buka-buka pembohong sama istri. Alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Ya, karena kita laki-laki ini kan tergantung istri. Bagaimana kita tidak bohong kalau kita dijadikan kayak tahanan politik? Sedikit-sedikit menelpon, di mana kau Pak? Di mana kau? Di kantor. Bohong, di mana kau? Di kantor. Coba video call. Ini gendut. Lihat ini. Kita kayak di ini. Dia siksa suaminya kayak apa saja. Bagaimana kita tidak bohong? Sampai-sampai ada bapak-bapak, Pak, di Makassar ada ibu-ibu bilang, Ustaz, apa doanya supaya suamiku kuat jantungnya, tidak kena serangan jantung? Karena banyak sekarang bapak-bapak mati serangan jantung. Apa doanya Ustaz? Saya bilang, ibu tidak usah baca doa. Bagaimana caranya Ustaz? Berhenti kau periksa HP-nya. Semakin sering kau periksa HP-nya, maka dia kena serangan jantung. Apalagi kalau lupa pasang password, mati didapat sudah. Bu, tidak ada orang suka pembohong kan? Coba, sakit hati kan ibu dibohongi? Tapi ketahuilah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama, kata Allah. Siapa mereka? Satu, mereka yang menghardik anak yatim. Coba, Bapak Kepala Dinas, Kesra, Kebersihan, Kapolres, Dandim, Sekda, Wali Kota, Bapak sholat tengah malam tiap hari, tahajud tiap hari, tadarus 7 satu hari, bangun masjid, tapi di samping rumah Bapak ada anak yatim piatu, kita biarkan terlantar, bahkan dia tidak sekolah gara-gara tidak punya duit, maka Bapak kategori termasuk pendusta agama. Hajimu dusta, puasamu dusta, salatmu dusta. Kenapa? Kau biarkan anak yatim piatu terlantar di samping rumahmu. Termasuk pengurus panti asuhan yang dia kaya, dia pakai mobil, dia ber-AC kamarnya, anak yatimnya dia sengsarakan. Itu pendusta agama itu. Kalau Bapak dusta sama saya, gampang taubatnya. Tapi kalau Bapak dusta kepada pendusta agama ini, menelantarkan anak yatim, maka Bapak termasuk kategori pendusta agama.